Selamat datang di Belajar Mandiri Channel. Kali ini saya akan menyampaikan tutorial terkait dengan penggunaan aplikasi raport kurikulum Merdeka untuk SD. Nah, bagaimana cara menggunakan aplikasi raport yang saya buat? Mari kita simak secara bersama-sama. Nah, pertama setelah aplikasi ini didapatkan ataupun di-download, kita coba cek dulu dengan cara klik kanan pada aplikasi, yaitu klik cari properties. Nah, di sini kita lihat ada unlock, kita centang saja. Setelah itu klik OK. Nah, dengan demikian sekarang kita akan buka aplikasinya. Sedang berjalan, kita tunggu sebentar. Nah, kalau sudah ada tampilan awal seperti ini, berarti makronya sudah aktif dan aplikasi ini bisa sudah mulai digunakan. Tinggal close saja di pojok kanan atas. Nah, kita tinggal close. Nah, aplikasi ini sudah siap digunakan. Nah, di tampilan awal pertama Ibu Bapak akan ditampilkan pada input data sekolah. Nah, di sini ada data-data yang harus diisi disesuaikan dengan satuan pendidikan masing-masing. Nah, ada juga yang perlu saya jelaskan di sini. Yang paling kanan di sini ditampilkan jumlah peserta didik, itu nanti akan menyesuaikan sesuai dengan jumlah peserta didik yang nanti yang akan diinput oleh Ibu Bapak. Di sini ada bobot nilai rapor, ada dua, ada nilai lingkup TP dan nilai sumatif. Nah, di sini di awal aplikasi ini saya kasih 0% dan nilai sumatifnya 100%. Dan ini pun sebenarnya nanti Ibu Bapak bisa ubah disesuaikan dengan ketentuan di sekolahnya masing-masing. Apakah mau 40%, 50%, atau seperti apa itu disilakan. Misalnya saya coba 40%, nanti di bawahnya nanti nilai sumatifnya 60%. Ini perhitungan nilai nanti untuk dinilai masing-masing mata pelajaran ya. Kalau misalnya digunakan 0, kalau saya lebih cenderung ke 0%. Jadi nilai rapot pada anak-anak itu didapat dari nilai sumatif saja, bukan berdasarkan lingkup TP. Nah, lagi sebentar nanti saya akan jelaskan apa pengaruhnya sih kalau kita kasih 0% ataupun 40%. Terus di sebelah kanan ini juga ada kategori deskripsi dan juga ada kata kunci deskripsi. Nah, untuk kategori deskripsi di sini ada A, B, C, dan D itu tidak bisa diubah. Yang bisa diubah apa? Rentang predikat ini bisa disesuaikan. Kalau saya tulis ini 90 sampai 100% itu berarti A, 80 sampai 89 itu berarti B. Nah, ini nanti juga bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Termasuk juga di kata kunci deskripsi, Ibu Bapak bisa sesuaikan. Kalau saya D ini perlu bimbingan, kalau yang C cukup baik, yang B adalah baik, dan yang A sangat baik. Silakan bisa disesuaikan juga sesuai dengan keperluan. Nah, setelah semuanya dicek dan diisi, barulah Ibu Bapak nanti berlanjut ke pengisian tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini sebenarnya masih saya kosongkan ya. Kenapa? Karena tujuan pembelajaran itu disesuaikan di sekolah masing-masing, artinya disesuaikan di satuan pendidikan masing-masing oleh gurunya. Nah, ini kita isi sesuai dengan mata pelajarannya. Misalnya Pancasila, kita isi tujuan pelajaran Pancasila. Bahasa Indonesia tinggal klik kita isi tujuan pelajaran dari bahasa Indonesia. Dan lengkapi juga di lingkup materi apa sih yang diberikan di mata pelajaran Pancasila, bahasa Indonesia, IPAS, dan yang lainnya. Nah, setelah semua diisi sesuai dengan kebutuhan, barulah kita input data sekolah. Maaf, kita input data siswa. Nah, data siswa ini bisa diambil dari data Dapodik. Kita minta
pada operator sekolah untuk minta data pendidiknya, sehingga kita di sini bisa copy paste aja. SN, nama, tempat lahir, dan sebagainya itu bisa kita copy paste. Sedangkan untuk nama panggilan silakan diisi sendiri dan disesuaikan dengan anak-anak untuk mengisi nama panggilan. Dan ini juga wajib semua kolom-kolom yang ada di sini diisi. Setelah semuanya lengkap, kita masuk ke input nilai. Nah, input nilai di sini disediakan ada beberapa model yang mapel yang Bapak Ibu bisa klik ya. Agama, kalau misalnya mau ngisi agama, ada agama Hindu, ada agama Islam, ini silahkan disesuaikan, sudah berisi ya. Agama Hindu, agama Islam, dan yang lainnya sudah berisi ya. Nah, untuk PKN tinggal klik juga, bahasa Indonesia tinggal klik. Nah, sekarang di sini saya jelaskan terkait dengan penggunaan 0% dan 100% nilai TP dan nilai SWATIP. Misal ya, misal di TP1 kita dapat 60. Nah, di nilai SWATIP-nya di M1 misalnya 80. Nah, ini akan dihitung 80. 60-nya ini tidak masuk ke nilai rapor. Kenapa? Karena 0%. Tetapi kalau digunakan di data sekolah 40%, maka akan secara otomatis kita lihat kembali, nah, akan terhitung dia 72. Kalau saya lebih cenderung ke 0%. Jadi 0% di sini bisa dilakukan. Sekarang kita lihat. Nah, begitu kita lihat deskripsi di samping ini, ada deskripsi capaian tertinggi dan juga ada deskripsi capaian terendah. Nah, ketika misalnya ditemukan tidak kesesuaian, ya, Bapak Ibu juga bisa isi secara manual deskripsi dari rapor tersebut. Ini bisa juga dilakukan secara manual. Jadi bisa disesuaikan karena aplikasi rapor ini dibuat secara fleksibel dan bisa disesuaikan di satuan pendidikan masing-masing. Nah, setelah terinput dengan benar setiap mapelnya, baru kita lihat ke output rapor. Nah, pada output rapor ini ada beberapa yang perlu kita isi, yaitu eskul siswa. Ada 3 eskul yang saya sediakan. Nah, silakan diisi, bisa disesuaikan. Ada absen siswa juga bisa disesuaikan. Dan kokurikuler juga bisa disesuaikan. Nah, ini yang terbaru sebenarnya di Panduan Pelajaran dan Asesmen, ada catatan kokurikuler dan juga ada catatan wali kelas. Nah, silakan Bapak Ibu isi. Setelah semuanya diisi, barulah kita ke raport nilai untuk melihat rekapan langsung yang sudah diinput sebelumnya. Ini adalah raport nilai, ada beberapa tombol yang juga bisa digunakan. Di atas ada tampilkan baris, sembunyikan baris kosong, dan sesuaikan baris. Untuk tampilkan baris ini bisa digunakan, kita sembunyikan baris. Nah, sembunyikan baris ini bisa digunakan kepada mapel-mapel yang memang tidak dibutuhkan atau tidak diperlukan. Misalnya di kelas 1 tidak ada IPAS, berarti nanti kalau klik sembunyikan baris, nanti IPAS-nya akan tidak terlihat di sini. Ya, kalau ingin menampilkan, berarti tampilkan semuanya kembali, akan terlihat ada IPAS-nya di sini. Ya. Sedangkan untuk sesuaikan baris, ini Bapak Ibu bisa mengatur ketika mau dicetak. Jadi misalnya ketika mau dicetak, halamannya kurang pas, artinya belum pas, bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan mengklik ini, dan itu kita atur di sini. Ya. Nah, alangkah bagusnya kita print preview dulu. Nah, ini print preview akan kelihatan ini yang mana sih yang memang belum pas, bisa disesuaikan. Jadi sangat mudah sekali jika Bapak menggunakan aplikasi raport ini. Karena aplikasi raport ini bisa digunakan dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Dari semester 1 dan juga sampai semester 2. Cukup dengan satu aplikasi ini, nanti bisa juga digunakan oleh kelas 1, oleh kelas 2, kelas 3, sampai kelas 6. Ya. Tapi ini harus di copy filenya ya. Untuk kelas 1, silakan data yang di kelas 1 diisi, untuk kelas 2, kelas 2 diisi di copy filenya. Sedangkan untuk raport kelengkapan ini seperti biasa, Bapak bisa lihat yang sudah ada identitas anak.
Nah, di sini juga ada foto. Nah, foto ini sebenarnya juga bisa diisi ketika Bapak anaknya sudah punya foto, silakan buat folder foto. Jadi dibuatkan folder foto ya, disandingkan dengan aplikasi ini. Tinggal taruh aja foto anak-anak di folder foto dan ganti nama anak dengan nama panggilan ya, sesuai dengan yang ditulis di aplikasi. Maka akan secara otomatis aplikasi ini akan menampilkan foto sesuai dengan nama panggilan yang sudah diisi. Nah, untuk mencetak dari puin-puin selanjutnya tinggal klik ya, tinggal 1, 2, tinggal klik seperti biasa ya. Nah, di sini juga ada rekap. Untuk rekap ini bisa dilihat untuk nilai keseluruhan. Misalnya ada bahasa Inggris untuk kelas 1 enggak ada, tinggal kita sembunyikan juga kolomnya. Klik akan masuk. Kita tampilkan lagi boleh ya. Untuk barisnya juga bisa kita sembunyikan. Misalnya di kelas kita hanya ada 20 siswa. Di sini sediakan 40. Kita sembunyikan saja di sini barisnya, maka hilang. Kalau ini kan 5. Kalau mau tampilkan, klik lagi kembali. Ya. Jadi aplikasi ini sangat fleksibel sekali ya. Sangat fleksibel sekali dan sangat mudah digunakan. Yang tentu tujuannya adalah bisa memudahkan ibu bapak guru ketika memberikan laporan ke anak-anak, laporan ke orang tua siswa. Jadi aplikasi ini sangat mudah digunakan dan sangat fleksibel sekali, bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keinginan, kepentingan di satuan pendidikan masing-masing. Jadi Ibu Bapak jika menggunakan aplikasi kayak ini tentunya sangat mudah sekali dan fleksibel. Jika membutuhkan silakan hubungi WA saya yang sudah tertera di aplikasi, tinggal klik di sini sudah ada nomor kontak saya, bisa dihubungi untuk mendapatkan aplikasi ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan berguna bagi Bapak guru, khususnya dalam mempermudah membuat laporan pendidikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.